Baik, terima kasih dan selamat malam kepada para bapak, ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Memang seperti yang dikatakan tadi bahwa tampaknya sukses itu bermacam-macam, tergantung siapa kita. Apakah kita biku ataukah kita berumah tangga. Tetapi sesungguhnya ada hal yang sama dalam menyikapi kesuksesan. Karena kita sebagai manusia tentu berpikir tentang kesuksesan, hanya saja cara pencapaiannya yang berbeda. Kalau dilihat di dalam riwayat Buddha Gautama juga, sukses ini sebetulnya bukan pencapaian atau hasil akhir. Tetapi kesuksesan ini adalah keberanian berjuang, keberanian bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Ini yang mungkin akan membedakan banyak banyak konsep tentang sukses. Orang biasanya mengatakan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, bahwa sukses itu punya rumah, sukses punya pasangan hidup. Kalau sukses itu punya rumah, sukses punya pasangan hidup, sukses berhasil di dalam karir, maka ini nampaknya bukan sukses. Tapi kita mungkin lebih cenderung menyebut sebagai karma baik. Tetapi sukses itu keberanian untuk memperjuangkan mendapat rumah, keberanian memperjuangkan mendapat pasangan hidup, keberanian memperjuangkan di dalam mencapai puncak karir. Nah, inilah yang disebut sukses. Jadi bagaimana sekarang riwayat Sang Buddha? Ketika Pangeran Siddhartha 6 tahun lamanya bermeditasi, tidak bisa mencapai keberhasilan. Tapi beliau terus berjuang terus. Sampai akhirnya beliau mengubah cara bermeditasinya. Lalu bisa menjadi Buddha. Kesuksesannya bukan waktu menjadi Buddha. Tapi kesuksesannya justru ketika berani mengubah sistem yang telah pernah dia lakukan selama ini. Karena itu kalau sekarang, apakah kita lalu menjadi berbeda antara biku dan umat? Saya kira kita akan sama saja. Karena siapa saja tentu mempunyai sesuatu yang diperjuangkan. Cuman berani nggak kita untuk memperjuangkan itu sampai habis-habisan? Kalau kita berani, kita semua sukses. Tapi kalau kita semua sedang kerja sebentar, tokonya sepi, langsung stres. Padahal kalau dia bisa berpikir, kenapa toko saya sepi? Padahal kalau di dalam tembang Jawa kan ada lagu jamu jamune itu. Yang beli jamu ditambah eseme bakule. Kan ada tuh. Mungkin itu sumber sukses karena tradisi kita sudah ada manajemennya bahwa kalau mau sukses ya sing dodol kudu mesem-mesem. Ya kalau pada waktu ada pembelinya tentunya mesem-mesem sehingga akhirnya itu yang mungkin akan mendorong kita untuk sukses. Nah, keberanian mengubah inilah sebetulnya yang membuat sukses. Karena itu kalau kita semua yang kumpul pada malam hari ini, setelah acara ini mau mengubah perilaku, apa saja sikap kita terhadap apa saja, baik terhadap karir, usaha maupun rumah tangga, inilah yang disebut kita bisa sukses. Tapi kalau kita tidak pernah mau berubah perilakunya, walaupun ikut ajaran Dharma puluhan tahun, juga belum sukses namanya. Saya kira itu mungkin Pak. Jadi begini Bante, keberanian berjuang untuk memperjuangkan sesuatu ya, bukan capaiannya sendiri. Nah ini dengan adanya duka, jika duka ini terhapus, dibutuhkan perjuangan itu sendiri. Nah bagaimana kesuksesan dan kebahagiaan ini kalau dihubungkan dengan jalan tengah, 8 jalan tengah itu. Karena di situ tadi Bante agaknya menyinggung urusan-urusan perilaku yang mestinya di pikiran, di ucapan, usaha yang benar dan seterusnya. Ini mohon Bante lebih memperluas secara detail untuk kita semua. Iya, jalan tengah untuk mencapai kesuksesan ini tentu kita harus tahu kemampuan, ya. Jadi
Saya sekarang sebagai apa? Misalnya saya sebagai pedagang. Kita lalu memperjuangkan itu tentu yang sesuai dengan level kita. Bukan lalu, wah saya pedagang, saya lalu memperjuangkan sebagai, misalnya saja, saya langsung mau menjadi konglomerat nomor 1 di Indonesia. Saya kira itu mungkin kesuksesan yang agak sulit untuk kita capai. Artinya kesuksesan yang sulit diperjuangkan. Tetapi kalau sekarang kita pendapatannya sebagai pedagang X rupiah, lalu kita berjuang supaya bisa mendapat 2X, ini yang disebut jalan tengah. Jadi kita tahu kekuatan kita masing-masing. Ya, jadi bukan berarti anak kecil belum tumbuh gigi supaya sukses harus berjuang makan jambu bangkok. Saya kira bukan begitu. Ya anak kecil kesuksesannya ya pelan-pelan bertahap. Nanti sudah itu muncul gigi, jambu bangkoknya dipotong kecil-kecil atau dijus dulu. Lama-lama nanti menjadi lebih besar sampai hanya giginya tumbuh full. Jambu bangkok bisa digerakkan. Tapi maaf Bante, ini realita ya. Saya sangat paham bahwa ajaran Buddha itu menekankan pada realitas-realitas. Realitas kita di Indonesia itu kadangkala kan memaksa kita jadi bayi yang berakoti besusu dan jambu bangkok tadi. Modal kurang, piye carane? Ora wani nyolong, ya utang. Ora iso mboreke ngapusi punya Pak Agong, nyilih sertifikatnya Pak Gadeke. Nah ini kan masih dalam kaitan jalan tengah, ada ajaran-ajaran bagaimana di bidang ekonomi, karena saat ini tidak bisa diingkari salah satu pandangan kita tentang sukses itu ekonomi. Ya. Tentu saja ekonomi kalau sukses ya jangan lupa ke sangha, jangan lupa menolong yang lain. Tapi ini bagaimana ikatannya? Kita tuh dipaksa oleh realita untuk menjadi bayi yang geragas, Bante. Nah ini bagaimana pengatasannya? Betul, dan ini kan karena cara berpikir. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita pendapatan X rupiah, kalau ingin 10X itu menjadi sulit sekali. Tapi kalau sekarang X rupiah, kemudian kita mau dapat 2X, itu tentu kita bisa. Nah, semua ini tentu hanya tergantung pada diri kita. Kita nggak bisa misalnya kasih definisi sekarang. Harus misalnya yang disebut sukses itu kalau kita bisa mendapat berapa, tentu sulit sekali. Tetapi paling tidak, kalau kita mau sukses, itu ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah bahwa pergaulan kita ini juga pengaruh sekali. Kalau kita sekarang bisa bergaul dengan orang yang mungkin pendapatannya lebih tinggi dari kita sedikit, tentu kesuksesan yang akan kita dapat itu adalah sewajarnya. Tetapi kalau kita sekarang X rupiah tadi bergaulnya dengan yang 100X, harapan kita tuh selalu muluk-muluk. Akhirnya memang bayi makannya minta bengkoang atau besusu tadi. Kenapa? Karena kita lalu melihat yang lain. Nah, ibaratnya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tete itu betul sekali. Kita kadang melihat tetangga. Oh, tetangga beli TV, aku harus ikut beli TV. Nah, kemudian tetangga beli mobil baru, aku juga ikut beli mobil baru. Padahal sebetulnya, apakah saya perlu mobil baru? Apakah saya perlu televisi baru? Atau saya hanya ingin mobil baru? Saya hanya ingin televisi baru. Karena saya hanya ingin nama saya lebih baik di dalam masyarakat. Kalau sudah begini, kita bukan mengejar kesuksesan, tapi kita sudah mengejar gengsi. Sehingga akhirnya kita berani hutang itu karena kita ngejar gengsinya tadi. Tapi kalau sekarang kita mengerti bahwa apa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan, akhirnya itu akan kembali kepada sejati ning manusia itu. Apa sih sebetulnya yang saya perlukan? Nah, kalau sudah begini, walaupun di lingkungan yang luar biasa tuntutannya, kita tetap hatinya seimbang. Dan ini jalan tengah. Dan itu juga merupakan satu lambang teratai yang biasa digunakan di dalam Dharma. Di kalangan yang banyak lumpurnya akan muncul teratai yang bersih. Yang bersih dari lumpur. Di antara mereka yang terlena, berbahagialah mereka yang terjaga. Kalau di dalam tradisi Jawa, saya kira tentu ada eling lan waspada itu bahwa apa itu istilahnya zaman edan, yen ra edan ora keduman, tapi bejo-bejone
Sing melu ngedan. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang utama itu bukan yang ikut edan itu, tetapi justru mereka yang mempunyai kewaspadaan. Justru ini sebetulnya manfaat Dharma kan di sini. Jadi bagaimana kita ini mawas diri ini loh. Bukan malah ngikuti ke mereka, tapi kita malah menjadi mawas diri sehingga tahu jalan tengah kita masing-masing begitu. Nah, itulah sukarnya bagi umat sadarum, umat biasa seperti kami-kami ini Bante, yang tentu saja tidak terlatih seperti Bante dalam konsentrasi yang benar. Saya mengenal beberapa pengusaha di sini. Saya sendiri berkecimpung dalam dunia yang kadangkala terpaksa apus-apus nggo nulung. Ya. Nah ini kenyataan kita, realita kita. Nah, justru kita mohon pelajaran tentang kebijakan dari Bante. Apapun bisa tidak bisa. Katakanlah saya seorang pengusaha. Terjepit loh, Bante. Ini kita ngomong agak yang terbuka ya. Ada koramil yang enggak apa-apa. Datang. Ini gini untuk kegiatan apa? Harus nyumbang. Ini menjadi tambahan yang namanya biaya siluman. Nanti ada yang matanya merah seperti saya ini. Dilalah nganggu gambar pedus. Ya baretnya pakai pedus. Nggak nyenggol liyane gitu tuh. Minta. Ini menambah biaya siluman lagi. Lah ini mau ditambal dari mana? Padahal kita tadi mendengar dari Bante. Itu batas kemampuan kita harus tahu. Tekun. Pergaulan yang baik. Tapi kita tuh juga dirubung yang tidak baik. Apalagi dunia usaha itu, wah, saya mencoba memahami itu tidak paham-paham. Kok isoni gitu tuh loh Bante. Nah Ya. ini gimana wedaran dari Bante? Nah, biasanya begini. Jadi kalau sekarang kita berbicara masalah ekonomi kan kita berbagi tentang berapa banyak yang kita bisa gunakan dalam kehidupan ini. Kalau di dalam Dharma kan disampaikan, andai kata kita mempunyai penghasilan yang dikatakan 100%, maka 25% ini kita gunakan untuk kehidupan. 50% itu kita jadikan modal. 25% sisa yang lain, ini yang baru kita kembangkan untuk kebajikan. Nah, sehingga kalau sekarang, andai kata didatangi orang yang meminta, mungkin dipaksa, dan lain sebagainya, kita tinggal lihat saja apakah masih di dalam skala yang kita benarkan untuk pengeluaran. Kalau memang itu masih di antara 25% yang memang kita bisa gunakan untuk kegiatan sosial, kemudian disimpan dalam bentuk deposito dan lain sebagainya, saya kira itu tidak masalah. Karena semua itu relatif. Kita tidak bisa mengatakan, loh, dia kok pengeluarannya 1 bulan kok 2 juta. Kita lihat dulu, berapa pendapatan yang dia miliki. Kalau memang itu hanya baru 1% dari yang dia miliki sebulannya, saya kira itu bukan keborosan. Wah, pengeluaran dia 2.000, tapi itu sudah 50% dari yang dia miliki. Itu sebetulnya dia sudah pemborosan. Sehingga kalau sekarang kita melihat dengan demikian, memang biaya siluman itu ada. Tapi apakah dia melebihi 25% yang seharusnya memang kita pure-purekan, yang seharusnya memang kita bagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Kalau memang itu masih di dalam lingkungan 25%, saya kira tidak masalah. Jadi 25 untuk digunakan hidup, makan, minum, kegiatan harian, 50% untuk putaran modal, 25% lainnya kita boleh gunakan secara bijaksana. Menarik sekali Bante. Saya melihat ada ikatan-ikatan ya. Pertama terima kasih kepada kita sudah diberikan wedaran tentang boros itu bagaimana. Ternyata 1/4 penghasilan untuk kehidupan harian, ya konsumsi keluarga begitu ya. Kemudian setengah bagian untuk modal dan 1/4 lagi untuk ya melakukan dharma kan. Pure kemana-mana dengan batasan hitungan itu. Ya Bante nanti ngepiuri saya loh. Itu ya. Nah, sekarang begini, saya kembali ini kita masih masuk ke masalah ekonomi dulu Bante. Nanti kita coba berjalan pelan-pelan. Jadi nanti panjenengan sedaya ya dapat kesempatan. Cuma saya ingin mempertajam dulu. Semoga membaca saya mengatakannya ini benar ya. Apapun yang terjadi dalam realita sehari-hari yang kita lihat, akhirnya kita terjebak juga dalam
apa ini? Tika Samupada ya. Patija sama Pak. Paticca Samupada ini. Hukum Sebab sebab akibat yang saling bergantungan. Bagaimana kita didesak tidak memberi, akhirnya muter-muter ndak karuan, dan ini melahirkan karma baru. Ya kalau itu karma baik, keberanian berjuang, dan sekarang berjuang melawan apa kalau semacam ini? Dunia kita itu kan seperti ini. Mohon pedaran dari Bante Utamu lagi. ya sebetulnya kan kita bukan jadi orang baik yang bodoh, ya. Jadi kita sebetulnya di dalam Dharma itu kita disarankan untuk menjadi orang yang bijaksana. Apakah artinya bijaksana? Bijaksana itu dimulai dari bijak sini. Kalau memang kebutuhan kita mencukupi atau kita memang di bawah tekanan sehingga terpaksa kita harus memberi, itu juga bisa kita lakukan. Tetapi yang paling penting adalah kebutuhan kita tercukupi. Oleh karena itu, sekarang kita ada orang yang datang atau kita memang memerlukan hal-hal tertentu untuk kelancaran usaha kita, pelicin-pelicin dan sebagainya, tergantung kebijaksanaan kita sekarang. Bagaimana kita bisa membaginya itu. Dan itu tidak bisa diteorikan karena itu betul-betul suasana di lapangan yang akan menentukan. Cuman sekarang kita punya prinsip bahwa di dalam Dharma jangan menjadi orang bodoh baik hati. Kita harus melihat mana yang perlu diberikan, berikan. Mana yang memang tidak perlu diberikan, kita harus punya cara untuk menolaknya dia. Mungkin dengan cara yang halus, mungkin bukan bulan ini tapi bulan depan, atau mungkin nanti bentuknya bukan bentuk materi seperti yang dia harapkan, mungkin kita ubah dalam bentuk yang lain. Sehingga akhirnya kita sendiri dituntut untuk menjadi orang yang bijaksana. Jadi bukan hanya orang minta apa, kasih. Orang minta apa, kasih. Itu menjadi orang baik, tapi orang bodoh. Tapi ukurannya Bante. Eh, ini realita kita itu bahwa sebenarnya kita itu tidak mau nyogok, ya. Ning kepeksa dening kahanan ini loh. Kalau tidak kasih, ya tidak jalan tuh. Wong ribu saya itu ya terus terang 225.000 Kak Bante. Saya ngenteni wah waktunya ya sak wen-wen. Nah, sekarang begini ini kan saya tahu ini tindakan ini tidak benar. Nah, padahal ada Bante mengatakan ada ukuran-ukuran mana yang diberi mana dan tidak. Nah, sekarang salah satu kalau kita kaitkan tadi ada batas kemampuan dan berikutnya bagaimana hubungan dengan nilai-nilai moral, spiritual, intelektual yang diajarkan dalam dhamma ini. Karena sering kita kalau terbuka, siapa tahu yang belum pernah nyogok, mbuh mergo helme ora dinggo. Loh, ini loh. Ini realita yang bagi kita mungkin sudah jadi kemelekatan baru dalam hidup ini, anggere weruh kae engko wah cepake sak ini. Nah, ini mohon Bante menguraikan Ya, lagi. Ini sekarang kan agaknya begini, menarik nanti. ya. Sekarang kan itu nyogok ini apakah termasuk keliru atau tidak? Di dalam Dharma sebetulnya semua itu tergantung niat. Niat yang dilakukan dengan makin terpaksa, itu buahnya makin kecil. Kalau misalnya saya membantu orang tua saya membantu keluarga saya yang tidak mampu, saya membantu lingkungan saya yang tidak mampu, itu sebetulnya buahnya bisa maksimal. Tetapi ketika ada seorang preman yang dia tidak mampu, tapi dia menggunakan pisau atau dengan mata yang merah tadi untuk menekan kita supaya membayar atau mengasih uang supaya dia bisa beli minuman. Kadang karena kita takut, akhirnya kita juga kasih. Nah, ini apakah merupakan perbuatan baik? Di dalam Dharma ini bisa diklasifikasikan perbuatan baik, tapi buahnya sangat kecil. Karena untuk melakukan perbuatan baik itu, bukan hanya pribadi kita yang berniat baik, tapi juga siapa si penerima. Bagaimana caranya barang itu berpindah? Apakah dengan baik-baik, apakah dengan tekanan? Ini semua tentu ada perbedaannya. Karena itu, kalau sekarang kita terpaksa menyuap, sebetulnya itu perbuatan baik yang sangat kecil nilainya. Cuman memang seperti yang tadi disampaikan, hal itu menjadi satu kewajaran. Nah, secara moral, kita kan tidak bisa melihat ya,
Kita tidak bisa membandingkan moral dengan kenyataan. Secara moral memang kita tidak boleh melakukan itu. Bener ning ora bener. Nah, kan bener nih orang bener itu betul sekali. Secara moral kita nggak bisa lakukan itu. Tetapi kenyataan kan kita harus lakukan. Lah jadi bagaimana? Sebetulnya buahnya sangat kecil. Karena mungkin di antara kita bisa mengatakan, ya sudahlah, namanya nggak pakai helm ya hitung-hitung berdana 50.000. Kan begitu. Daripada saya capek-capek harus ngurusi sidang. Nah, ini apakah saya berdana yang murni? Bukan. Ini berdana yang terpaksa. Tapi tetap ini perbuatan baik. Cuma nilainya kecil. Kalau kita melakukan dengan kesadaran, membantu mereka yang membutuhkan dan lain sebagainya, nilainya maksimal. Nah, ini yang kita juga harus mengerti bahwa di dalam Dharma ini, kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Karena kita bukan menjadi orang bodoh yang baik hati. Salah satu contoh saja, di dalam Dharma ada 5 sila. Sila yang pertama tidak membunuh. Tapi bukan berarti kalau seorang ibu melihat cacing di dalam perut anaknya, "Wo ya jangan dibunuh." Ini kan sesuai dengan Dharma, tidak boleh bunuh, pelihara saja. Kalau perlu diternakkan. Wah, ini kan orang bodoh baik hati. Ya bukan begitu. Ya sekarang cacingnya bagaimana? Diobat cacing. Apakah ini karma buruk? Karma buruk. Tapi karena terpaksa, maka nilainya menjadi kecil karma buruknya. Bagi yang petani, begitu ada hama, ya harus dibasmi hamanya. Tetapi itu nilai karma buruknya menjadi kecil karena terpaksa. Karena itu kalau kita lagi melihat tadi dalam perbuatan, misalnya suap dan lain sebagainya, motivasinya apa? Makin motivasinya terpaksa, makin tertekan, walaupun kita mengeluarkan 35% dari pendapatan kita, itu sebetulnya nilainya tetap kecil. Dan itu tidak bisa dipersalahkan karena memang kita dalam kondisi yang sangat terpaksa. Tapi kalau dengan kesadaran kita melakukan itu, ini yang salah. Jadi bedanya adalah pada motivasinya, niatnya. Itu yang mempengaruhi dharma dan adharma itu. Jadi sukses itu tidak mudah ya Bante. Tidak mudah tetapi bisa. Karena kalau mudah kita nggak usah diskusi malam ini. Nah, kan begitu. Begini Bante, Bante menjelaskan tadi hasil perbuatannya itu hanya kecil, karma yang kecil ya. Berarti ada elastisitas ya, kelenturan dari suatu perbuatan yang pada akhirnya akan melahirkan, kalau baik tentunya akan mengurangi hal-hal yang jelek pada diri kita. Nah ini tingkat elastisitas ini apakah bisa dijelaskan Bante? Entah kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, dan seterusnya. Apalagi sangat disadari bahwa umat Buddha di Solo ini sangat minoritas. Ya. Biasanya teman saya Agong kalau kumpul dengan saya ikut pertemuan itu, dia yang minority of the minority, udah Buddha itu umatnya saya reneng, masih keturunan. Nah sekarang saya kan minority of the minority yang di sini. Turunan Jawa nang tengah keturunan Tionghoa. Nah ini tuh. Tapi kan tidak ada perbedaannya. Semoga semua makhluk berbahagia itu kan Bante, saya, saudara semua. Nah, elastisitas untuk mengukur ini itu bagaimana? Iki wae cilik, iki wae gede, iki iso ngendekne lakuku sing duraka mbiyen. Semoga penjenengan tidak duraka, yang duraka ini saya. Dan saya ini ngedep Bante minta nasihat. Semoga nanti penjenengan ya bisa memakai gitu. Ya, sebetulnya kembali lagi pada niat. Jadi, apa saja yang kita lakukan, itu kan hanya bentuk luar. Tapi kembali lagi pada niat. Misalnya sekarang kita ada kecelakaan. 5 orang menolong, itu tidak sama. Karena itu ada satu iklan yang cukup menarik. Dengan mengatakan belajar atau belajar. Nolong atau nolong. Karena tidak sama. Apa artinya? Ada orang yang menolong karena memang dia kepengen menolong. Tapi ada orang yang menolong karena ikut-ikutan. Ada yang menolong karena mau nggogoi dompetnya. Jadi macam-macam. Nah, ini kan elastisitas tadi. Nah sekarang, kalau kita berbicara tentang kebajikan,
atau perilaku yang baik di dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, apa sih yang hasilnya maksimal? Hasil yang maksimal adalah ketika si pelaku itu adalah orang yang memang mengembangkan kebajikan. Apakah yang disebut orang yang mengembangkan kebajikan? Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Orang yang melakukan ini nilainya maksimal. Tetapi kita juga harus tahu, siapa objek perilakunya. Semakin tinggi kemoralannya, semakin tinggi nilai kebajikan yang dia bisa tanam. Jadi kalau tadi saya sudah contohkan, misalnya memberi kepada peminum, pemabuk, karena dia sudah melanggar salah satu sila, nilainya menjadi berkurang dibandingkan kita memberi kepada tetangga dengan jumlah yang sama atau jumlah yang lebih kecil. Karena objek yang menerima perilaku kita itu telah melanggar salah satu sila. Nah, jadi si pemberi, si pelaku. Kemudian yang ketiga, niat. Niatnya mau menolong sungguh atau niatnya cuma mau show. Kalau niatnya mau show, buahnya kecil. Walaupun kita bersila, bermoral, yang menerima juga bermoral, tetapi niat kita itu mau, saya biar kelihatan ini lebih hebat daripada yang lain. Buahnya kecil. Kemudian yang keempat, cara memberi. Semakin caranya bagus, dihargai, nilainya makin tinggi. Misalnya memberi barang, dengan dilemparkan, dengan diberi secara langsung, ini buahnya sudah berbeda. Yang kelima, manfaat perilaku itu. Makin bermanfaat perilakunya bagi untuk si penerima, nilainya makin tinggi. Misalnya apa? Memberi sisir kepada biku. Tidak ada gunanya. Memberi sisir kepada Pak Tete, bermanfaat. Ya, lah ini. Jadi apa yang kita berikan? Karena ini juga tergantung kepada orangnya. Lalu rutinitas. Rutinitas memberi air sekali. Dengan memberi air tiap kali orangnya datang, itu beda sudah rutinitasnya. Nah, jadi ada beberapa unsur, beberapa syarat sehingga hasilnya itu bisa maksimal. Barangnya sendiri dapatnya dari mana? Apakah dari curian? Karena nanti juga bisa seperti Robin Hood misalnya, saya curi dari orang yang kaya, lalu saya bagikan kepada yang miskin. Apakah ini buahnya ada? Ada, tapi kecil karena didapat dari barang curian. Coba kalau dia kerja sendiri, lalu dia bagikan kepada orang yang menderita, nilainya lebih tinggi lagi. Jadi banyak faktor, tapi paling tidak itu yang tadi saya sebutkan, ada 6 atau 7 poin itu. Ini yang memberi maksimal. Nah sekarang itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kepada pasangan hidup kita, karena pemberian ini tidak harus berwujud materi. Bisa berwujud kata-kata yang manis, kata-kata yang cepat. Misalnya mengatakan, aduh kamu cantik sekali. Kalau antara suami dan istri, pantas. Kalau antara suami dan tetangga, saya kira kurang cocok. Ya, ini kata-kata yang manis yang sama, tapi kan tergantung objeknya. Ya, semacam begitu saya kira. Kalau yang terakhir saya simpulkan ada semacam bahasa Jawanya itu empan papan. Betul. Ya. Jadi Papan. harus pas apa yang diberikan dan caranya dan berbagai hal. Tapi Bante, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan kita meloncat ke lain, ini saat ini kita masih sukses di bidang usaha, ekonomi, belum masuk ke yang rumah tangga, belum yang alam baka yang lebih barangkali Bante menggumuli dan itu penting sekali bagi kita. Sombe nek mati, aku ki nyangkut nang konang wit. Nek ben ora ngono piye carane, wah itu Bante ahlinya. Saya sendiri kepengen nyecep Bante. Nah, tapi ini bun-bunan apa ya? wah, boleh. Tapi sisirnya saya pakai dulu nanti. Jadi begitu, kita batasi ini dulu yang ke masalah ekonomi, kita buka
dengan 5 penanya, tapi kita khususkan menyangkut sukses di dalam bidang usaha dan ekonomi, agar kita tidak ngelebiar. Sesudah ini kita nanti coba masuk ke masalah sosial, masalah rumah tangga. Kalau begitu bagaimana Bante? Persetujuan Bante dulu. Iya, silakan, silakan. Kalau begitu, monggo siapa ada penanya, penyanggah, apapun yang mau diatur ke Bante, nanti ada juga jawaban dari Bante untuk 5 orang. Pertama, siapa? Nama Pak? Pak Johan Suleman. Jangan catat. Kita catat dulu ya namanya Pak Johan. Yang kedua, nama Pak? Pak Wiranto. Pak Priyanto. Pelanggan. Pelanggan. Iya, benar. Pelanggan bertanya Pak, menurut yang saya dengar. Tapi semoga juga dalam mempraktekkan hasil jawaban dari Bante nanti. Yang ketiga, mari kesempatan yang baik. Bapak, Pak Agus ya. Keempat, ibu-ibu. Nanti kalau yang bertanya, saya terus enggak seperti nguji Bante. Lulus S1 apa enggak gitu ya. Nah sekarang mari. Atau kita 3 dulu, nanti dikembangkan lagi. Masih ada kesempatan. Kita enggak terasa karena yang bicara, yang menjelaskan itu ya orang bijak sudah 35 menit. Kok cepat mentok. Nah mari kita isi kesempatan ini sebaik mungkin. Jauh-jauh dari Blitar, nek ora diperes maneman. Gitu. Mari Pak Johan. Ya. Selamat malam. Bante, saya pernah dengar bahwa, mungkin pernah baca, bahwa di dalam agama Buddha pernah menyatakan bahwa sungguh berbahagia kalau kita tidak punya hutang. Nah, kalau kita lihat bisnis modern ini, rasanya tidak mungkin tanpa hutang. Mungkin butuh kalau nggak pakai hutang. Karena untuk berbisnis dunia modern itu pasti berhutang gitu loh. Hanya yang mereka jaga itu cash flow-nya. Jadi kalau mau maju harus berhutang, mau ekspat harus berhutang. Nah, rasanya ini tidak match gitu, Bang. Mungkin ada penjelasannya. Langsung ke Bapak Priyanto. Selamat malam, Bante. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang akan kami pertanyakan di dalam kehidupan masyarakat ini terbagi 2 golongan, yaitu mampu dan tidak mampu. Bagi yang mampu untuk melakukan suatu usaha, sangatlah mudah karena syarat dan kondisinya cukup baik, sehingga mudah meraih sukses dan menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, bagi yang tidak mampu, selalu diliputi duka, cemas, gelisah, khawatir, dan stres. Mana mungkin mereka dapat mendapatkan sukses dan bahagia. Mohon penjelasan dari Bante. Terima kasih. Matur nuwun Pak Pri. Mas Agus. Selamat malam, terima kasih. Saya Agus dari Karangjati, Jogja. Yang mau saya tanyakan demikian, Bante. Tadi Pak Tetek berapa kali menyebut tentang realita. Pertanyaan saya, di dalam Buddhism, definisi realita itu apa?
arah pertanyaan saya seakan-akan Pak Tetek tadi kalau nyebut realitanya demikian itu seakan-akan semua orang melihat sesuatu sebagai sama. Gitu. Jadi kalau itu realita, apakah misalnya di sini ada 100 orang, apakah dia melihat hal tersebut sama? Gitu. Misalnya Bante kasih contoh nolong orang gitu. Ada orang nolong kecelakaan lalu lintas. Apakah semua orang melihat di sini itu sebagai suatu hal yang sama? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan untuk moderator. Bukan saya loh yang jawab. Karena saya kan nggak ngomong realita. Tapi Mas Agus tuh tahu kalau Bante itu wakil saya. Belum. Yang ditanya Bante. Ini pertanyaan untuk moderator baru kali-kalinya ini ada. Iya, baik sekali. Sebetulnya pertanyaan yang pertama dan kedua itu bisa sedikit digabung. Kalau tadi dikatakan di dalam Dharma, memang ada satu kata-kata yang mengatakan bahagia itu kalau nggak punya hutang. Nah, di pertanyaan kedua kan ada juga cerita tadi. Orang yang nggak mampu, memang bisa stres. Apalagi kalau utang. Kan tambah stres lah sebetulnya. Coba Anda renung-renung kebenaran Dharma ini dulu. Anda tidur, itu kan Anda tidak kerja. Tapi kalau Anda utang, bunga banknya itu tetap jalan. Karena bunga bank berjalan setiap menit, setiap saat. Sedangkan kita tidak bekerja setiap saat. Karena itu, memang nomor satu yang paling ideal kalau kita kerja tidak pakai utang. Nomor dua, kita menjadikan gudang orang sebagai pegudang kita. Juga nggak pakai modal itu. Bagaimana misalnya? Ada barang A, ada. Di mana? Di tetangga. Pokoknya ngomong ada aja. Kamu nyari apa saja, ada. Dari peniti sampai bor, minyak, ada. Tapi gudangnya orang, kenapa harus pinjem? Kan tinggal telepon toh. Nah, ini koneksi. Ini kan modal, nggak perlu utang telepon. Masa Telkom juga harus utang? Tapi utang pun kan nggak besar. Karena kita hanya telepon, ada nggak kamu bor listrik? Ada nggak peniti? Ada nggak? Semua bisa. Pokoknya ada. Itu kan manajemen modern juga. Tanpa hutang, bisa menyediakan segalanya. Nah kalau sekarang hutang bagaimana? Kembali kepada masalah yang tadi. 25, 50, 25%. Apakah hutang kita itu bisa dimasukkan ke modal? Jadi Anda hutang juga harus yang kira-kira. Jangan modalnya 15%, hutangnya 150%. Itu namanya juga hanya hutang yang ada di negara kita. Aset tanah hanya 1 juta bisa dijual 1 miliar. Nah, kenapa demikian? Karena ini sudah barang yang manajemen yang tidak benar. Tetapi kalau saya melihat di beberapa negara maju, tidak gampang untuk pinjam duit itu. Kenapa demikian? Karena pemerintah atau bank yang menyelidiki itu, dia akan melihat cash flow-nya yang sesungguhnya. Kalau memang cash flow-nya bagus, baru ada hutang yang sekian persen dari cash flow itu. Sehingga kalau di luar negeri, orang hutang pasti bisa bayar. Kalau di sini, pakai cash flow-an, nggak mau. Lebih baik hutang bawah tangan 6% sebulan ya nggak apa-apa. Masalahnya nanti saya hanya bisa bayar bunganya 3 bulan lagi hilang mbok aneh, ya udah. Ini kan namanya barang nggak bener ini. Kenapa kita sudah dididik untuk nggak bener? Apa kita harus mengikuti barang yang nggak bener ini? Karena itu sekali lagi sebetulnya hidup tanpa hutang adalah happy. Tapi kalau kita ingin maju dan tanpa hutang, jadikanlah gudang tetangga sebagai gudang kita sendiri. Tapi kalau masih tetap mau hutang, walaupun dengan risiko deg-degan, stres, nggak bisa bayar, Anda harus melihat itu apakah bisa dimasukkan modal kita. Kalau memang bisa dimasukkan dalam modal kita yang tadi 50% itu, mungkin kita bisa hutang. Tapi kalau hutang kita terlalu besar,
sehingga Anda terdesak untuk mendapatkan omset. Satu hari harus sekian supaya sebulan bisa nutup hutang. Siap-siaplah untuk beli obat sakit jantung. Karena biasanya stres, kalau sakit jantung nggak terobati, ya mungkin stegen tetangga bisa diambil untuk di leher kita. Karena itu beban hutang itu pasti bermasalah. Dan Anda jangan punya konsep yang keliru tadi. Dengan hutang bisa kaya. Coba lihat cash flow kuadran Kiyosaki punya. Dia tidak hutang itu. Investor justru ngutangin. Duit yang cari duit kita. Duit yang mencarikan duit untuk kita. Bukan kita hutang cari duit. Kalau Anda berpikir dengan hutang bisa kaya, Anda pasti keliru. Bukan itu. Hutang yang bijaksana yang bisa bikin kaya. Tapi bukan hajar semua hutang bisa kaya. Kalau semua hutang bisa kaya, di dunia ini banyak orang kaya karena hutang paling gampang, bayar yang paling susah. Kan begitu ya. Coba Anda baca lagi. Kiyosaki punya itu. Ya, cash flow kuadran. Nanti Anda akan tahu bahwa hutang sebetulnya keliru. Bahkan sebagai pegawai pun Anda salah. Sebaiknya Anda semua menjadi investor. Nah, sekarang apakah investor itu harus kaya? Ini kan pertanyaan nomor 2. Kalau Anda mengatakan investor itu harus kaya, juga keliru. Kenapa? Saya teringat salah satu cerita yang sangat kuno sekali. Ada seorang tua yang memberi warisan kepada anaknya seekor bangkai tikus. Seekor bangkai tikus. Satu aja. Itu dijadikan warisan. Tapi karena kecanggihan otak yang menerima warisan, bangkai tikus ini dijual. Dijual kemana? Dijual kepada orang yang punya ular. Kan untuk emplok-emplokan. Kalau Pak Tetek kan suka nyucup. Tadi kan sudah ngomong nyucup loh. Sampai bun-bunan saya mau dicucup. Nah, tapi ini ular emplok-emplokan. Dijual kepada yang punya ular. Karena itu yang membutuhkan. Dia dapat uang kecil. Nah, namanya bangkai tikus. Dibelikan madu. Madu cuman setetes. Madu setetes dicampur air segelas. Dijual ke buruh bangunan. Karena zaman dulu kan belum ada itu iklan-iklan obat kuat lembur pantang kendur itu. Kalian konder. Apa ya lembur pantang kendur itu. Pokoknya ada lah itu ya iklan semacam itu lembur pantang kendur itu. Pantang lembur. Berani lembur pantang kendur macam gitulah. Saya nggak ingat. Nah, jadi dijual kepada mereka yang buruh bangunan. Kan mereka butuh madu. Minum. Dapat sedikit uang, ada keuntungan. Besoknya jadi 2 gelas madu. 2 gelas madu dijual lagi. Jadi 5 gelas madu. Makin lama makin banyak. Sehingga dia punya modal besar untuk bikin usaha yang lain. Sehingga akhirnya orang dengan modal seekor bangkai tikus ini bisa menjadi orang yang kaya raya di kota itu. Jadi, masalahnya itu bukan kaya di awal atau miskin di awal, tetapi bagaimana kita mengolah kualitas yang ada di diri kita. Berapa banyak orang yang mendapat warisan dari orang tuanya tapi nggak bisa ngerjakan. Bermiliat-miliat bisa habis. Saya sudah menemukan banyak orang yang dibukakan toko 3 saja bisa habis semua. Sampai belikan anak susu 40.000 3 hari aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya kecerdasan untuk mengolah. Kalau sekarang kita nggak punya uang, tangan kaki kita itu loh sebetulnya itu modal. Apa semua itu harus pakai uang? Kalau semua harus pakai uang berarti mulainya kan harus kaya. Tapi tangan kaki dulu. Kenapa? Misalnya Anda di Solo, pergi ke stasiun balapan, gendongi koper. Loh kalau kebetulan yang digendong kopernya Om Sun, kan Anda bisa dapat kerjaan yang lebih hebat. Sayangnya udah nggak bisa dipek mantu kan hanya gitu aja.
Mana Om Sun ini? Ada enggak Om Sun di sini tadi? Enggak ada. Ada tak tadi? Ada, saya lihat ada, tapi sekarang kok enggak ada. Oh, di luar. Wah, ini dia. Nah, jadi begitu. Anda punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya ucapan. Kalau sekarang kita nggak punya apa-apa, tapi bisa ngomong, jadi sales itu loh. Kemana-mana jual obrolan. Dan dibayar. Loh sekarang sebetulnya, kalau kita mau kerja, apa saja bisa. Jangan selalu menyalahkan modal, materi. Itu salah. Anda lihatlah beberapa konglomerat itu, mulainya bukan dari orang kaya. Sekarang konglomerat dunia misalnya Bill Gates misalnya yang paling kaya pun, itu bukan dari orang kaya kok dulunya. Beberapa bintang film sekarang yang kaya raya, itu semua juga dari orang yang kurang mampu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mau berjuang, mereka berani mengatasi kesulitan. Dan itulah yang disebut sukses. Kalau sukses itu hanya karena dapat warisan dari mertua, itu enggak sukses itu. Itu hanya gantungkan karma baik itu. Jadi jangan punya pikiran bahwa saya harus kaya dulu, salah. Dan kaya dan miskin bukan karena materi. Kaya dan miskin itu tergantung kondisi pikiran. Berapa sih yang Anda sebut kaya? 10.000 disebut kaya? Kecil. 10 juta disebut kaya? Kecil. 1 miliar disebut kaya? Kecil. Berapa yang disebut kaya? Itu semua kan pikiran. 1.000 rupiah kalau Anda merasa cukup, Anda kaya. 1 miliar Anda merasa kurang, Anda miskin. Miskin dan kaya kan tergantung pikiran kita. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang kedua tentang orang kaya dan orang miskin. Saya kira kaya dan miskin itu yang menciptakan kita sendiri. Bahwa orang kaya harus punya mobil, orang kaya harus punya rumah yang bagus. Tapi sebetulnya semua itu kan tergantung cara berpikir. Mobil bagus kalau dia malah stres, nanti mau makan saja harus mikiri mobilku nanti digores orang atau enggak. Sebetulnya jadi orang kaya malah jadi menderita. Ini semua konsep berpikir, ya. Nah, jadi kalau kita nggak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, punya tangan, punya kaki, kerja dengan tangan dan kaki itu pasti bisa. Anda sekarang secara realita tadi sudah membahas kita berikutnya ke problem yang ketiga, realita. Ini sebetulnya pertanyaan untuk moderator, saya sih males jawabnya. Karena apa yang dipikirkan moderator belum tentu sama dengan yang saya pikirkan. Itu realita. Realitanya toh. Itu realitanya. Realitanya sekarang begini. Di zaman ini, kalau kita misalnya jadi TKI gelap ataupun yang benar, modalnya apa coba? Okol toh. Kebanyakan kan okol akal. Apa itu? Jadi tukang cuci piring di restoran. Ya berdiri terus, tapi modalnya memang dari situ. Banyak orang yang mengatakan, Bante, setelah saya kerja di restoran, wah nyuci piring 8 jam sehari. Sekian bulan lamanya. Bisa loh saya sekarang nyewa apartemen. Bisa loh sekarang saya ngidupi keluarga saya. Bisa loh saya beli mobil. Itu modal apa? Modal kekuatan, modal tenaga. Juga bisa kok. Itu realita. Loh apa sih yang disebut realita? Realita itu sebetulnya, nanti mungkin perlu dibetulkan oleh Pak Tete ini yang punya niat mengucapkan realita. Realita itu adalah kekinian. Apa tuh yang terjadi pada saat ini? Karena kita hidupnya sering tidak di dalam realita. Apakah yang tidak di dalam realita? Saat ini, jam ini, badan Anda di sini. Tapi apakah pikiran Anda di sini? Pikiran kita jarang di dalam realita. Yang ada hanya badan kita yang di dalam realita. Pikiran kita pada saat ini, jam ini, mungkin berpikir tentang khayalan masa depan. Besok mau bagaimana? Ada acara apa ya? Atau yang paling cepat, habis acara ini nanti mau apa ya? Itu pikiran yang
menuju ke khayalan. Itu tidak realita. Atau pikiran ketinggalan ke sore tadi. Aduh enaknya sore tadi begini dan begitu. Ini kita tidak realistis. Karena hanya ada badan di tempat ini. Tapi tidak ada batin di sini. Nah, apakah yang disebut realita? Ketika badan dan batin menjadi satu. Kita selalu eling lan waspada. Saat ini saya sedang mengunci pintu. Saat ini saya sedang duduk di sini. Saat ini saya sedang mendengar. Itulah realita. Tapi kalau saat ini badan saya sedang duduk di sini. Tapi pikiran ke tempat lain. Ke masa lampau atau yang akan datang. Sesungguhnya kita tidak di dalam realita. Mungkin begitu, bagaimana Pak Tete? Tolong dijawab lagi dong. Iya, ya ini murid saya yang pinter, sudah bisa mewakili. Jadi begini, realita menurut saya sebenarnya hampir sama. Yang menimbulkan perbedaan itu ya situasional dan persepsi. Ya, realitanya mungkin melihat saya di sini penak, wah iso jejer Bante Utomo. Deg-degan loh saya ini. Beliau saulin saya butong pe, gondrong gini, ora kisruh nanti. Nah ini toh Bante. Tapi begini, realita hampir sama ya. Saya memahaminya dalam bahasa Jawa itu selalu sadar terhadap kasunyatan yang ada. Eling lan waspada itu dalam bahasa Jawa. Nang kene iki, kaya ngene iki, mengkene iki tansah eling lan waspada. Nek ngemoi kahanan saya udah keluar kok takut kok weruh. Wah, Saulin gundul. Wah, lari saya. Nggak ngece loh ini. Nanti sisirnya saya terima. Tapi itu yang terjadi. Nah, mungkin melihat, loh, kasuan iso ngece Bante aku ora wani. Lah coba silakan duduk di sini. Salah-salah ya dengkulnya ini ya. Bante lihat tapi saya delik ke bawah terus. Ndredeg. Nah itu loh. Nah ini artinya kita selalu menyadari kasunyatan yang ada. Nah kalau makan, tapi pikirannya wah ngelambrang ya udah ndak makan tuh namanya. Jadi maksud saya begitu. Nah realita dalam kehidupan ini ya kenyataan yang ada kita tahu bahwa di sini saat ini begini ini kasunyatan yang ada itu wah dunia ini macam rimba persilatan yang ndak genah itulah. Bagaimana kita bisa madeg sesuai dharma dan jangan terjebak ke agama. Kok seperti Bante toh saya ini Bante. Kan memang pertanyaan kan untuk Pak Tete mestinya. Tapi itu pemahaman saya apakah begitu? Tapi itulah yang ada. Kita harus selalu eling lan waspada mungkin dalam bahasa yang sadar itu ya. Nah itu mestinya mulai dari kembali ke jalan tengah pengertian yang benar, pikiran yang benar. Pikiran berkali-kali disinggung oleh Bante tapi belum sampai ke detail. Daya intelektualitas si tikus dipakake ulo iso dadi mercy, wah gitu itu. Ini perlu digali lagi. Nah untuk ini monggo siapa yang mau